Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat onlineku. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan happy dengan keluarga. Sekarang kita ada di Sanctuary of Truth di Pattaya. Oke, tempatnya sangat ramai ya, perlu kalian kunjungi. Oke, kita mau jalan-jalan ke Sanctuary of Truth yang ada di Pattaya, dan kita naik taksi yang murah itu loh, yang namanya taksi Bolt. Itu dari Basaya bis sampai di sana membutuhkan waktu 20 menit. Dan saya bayar taksinya sekitar 130 baht, Indonesia sekitar 57.200 rupiah. Karena waktu Jenny tinggal di Pattaya hanya 3 hari 2 malam, hanya sedikit saja ya. Jadi saya ajak dia hari pertama pergi ke Sanctuary of Truth yang ada di Pattaya. Ini semacam candi yang modelnya kayu, yang ada di dekat pantai atau laut ya. Tempatnya sangat indah sekali, dan dulu juga saya pernah ke sini dengan suami. Dan suami tidak ikut karena dia mau saya dengan Jenny. Sebelum masuk kita harus beli tiket dulu. Per orang harga 500 baht, Indonesia sekitar 220 rupiah. Jadi 2 tiket 1000 baht, total Indonesia sekitar 440 rupiah. Oke, sekarang situasi loket tidak terlalu penuh seperti tadi. Sekarang saya mau antri dan beli tiket untuk kita berdua. Setelah kita beli tiket, kemudian kita dapat tanda yang ditaruh di tangan warna ungu, dan kita dapat 2 buku yang tulisannya bahasa Indonesia tentang penjelasan Sanctuary of Truth yang ada di Pattaya. Jadi nanti sewaktu kita beli tiket, bagian orang tiket akan bertanya, kalian dari negara mana? Kalau Indonesia nanti kita akan dapat petunjuk bahasa Indonesia. Jadi nanti buku petunjuk dan bahasa tergantung dari masing-masing negara para turis yang datang, dan kita dapatkan dari tiket waktu kita beli tiket. Jadi kita tidak usah bingung, dan penjelasannya semua ada di situ. Pasti kita paham karena sesuai bahasa kita. Saya bilang ke anak saya Jenny, dulu saya dengan suami waktu kesini kita pakai agen, dan saya sewa kapal ya, berdua saja. Jadi dari belakang kita lewatnya nyebrang, tidak dari depan seperti sekarang. Dulu tidak seramai sekarang ya. Saya lebih suka situasi ramai. Jadi itu asik, banyak orang, dan tidak sepi seperti yang dulu saya alami dengan suami. Hanya berdua. Kita naik kapal, dan setelah sampai di sini pun juga sepi ya. Tidak seramai sekarang. Kalau saya sih sukanya yang rame-rame, jadi itu asik, banyak kawan, dan situasinya lebih meriah gitu. Jadi kan benar-benar merasakan liburan bisa bersama-sama dengan orang-orang dari berbagai negara walaupun tidak kenal, tapi ada keasikan tersendiri. Jadi waktu kita masuk itu pun dibuat grup ya, jadi yang bagian tiket masuk tidak bingung. Jadi kalau orang Cina satu grup, orang Indonesia satu grup, orang Eropa satu grup, jadi guide-nya tidak bingung dalam bahasa. Kalau ada pengunjung yang datang pakai baju kurang sopan atau terlalu pendek, kemudian kita harus kasih deposit 200 atau 100 begitu ya, saya lupa. Kemudian nanti dapat kain untuk menutupi bagian badan kita yang kurang sopan, dan dipakaikan yang orang di bagian kostum. Kalau yang tidak bisa membuatnya, bagaimana caranya?
Kemudian saya pun juga taruh deposit supaya Jenny dapat kain untuk menutupi di bagian kaki dan kita bisa masuk. Setelah kita selesai kunjungan, kain dikembalikan dan uang deposit diserahkan ke kita kembali. Kita harus bersabar ya, karena banyak orang dari mana-mana dan antrinya pun juga panjang. Sanctuary of Truth yang ada di Pattaya, ini tempatnya sangat direkomend ya. Kalau kalian liburan sampai di Pattaya perlu dikunjungi, karena ini bangunan kuil yang dari bahan kayu sangat indah sekali dan luar biasa, unik sekali, menyenangkan. Jadi kita mau masuk ke Museum Sanctuary of the Truth, itu ada waktunya ya dan digrup-grupkan dan ada jadwalnya. Karena di bagian orang Asia tidak ada, kemudian kita gabung dengan orang Cina dan ngikuti grup ini. Walaupun nanti ada guide-nya yang menjelaskan bahasa Cina dan itu kan juga ada buku panduan ya. Jadi kita bisa membacanya walaupun tidak paham dengan bahasa Cina. Daripada tunggu nanti kelamaan, jadi saya ikut dan gabung saja. Untuk menuju ke sana kita harus jalan melalui tangga dan hati-hati, jadi jangan sampai jatuh karena panjang juga. Sambil pegang handphone, biar tidak terjadi sesuatu apapun, harus tenang dan tidak boleh cepat-cepat ya, nanti jatuh. Tiap orang pun nanti dapat jatah helm satu persatu untuk keamanan kepala kita, karena itu museum atau kuil itu kan dari kayu dan mereka tidak dipaku. Jadi pakai helm untuk mengantisipasi kalau ada kayu yang jatuh tidak kena kepala dan kita sudah ada aman karena ada perlindungan helm. Untuk menuju ke sana pun pemandangannya sangat indah sekali. Oke, sekarang kita di bagian pembuatannya dan ini guide-nya menjelaskan satu persatu dengan bahasa Mandarin dan kita berdua membaca di paduan buku ya, karena itu tertulis bahasa Indonesia. Dia jelasin satu persatu dan cara pembuatannya. Dalam mengukir sebuah kayu, itu sangat dibutuhkan kreativitas kita, ketelatenan kita, keuletan kita. Inilah hasil karya tangan masyarakat di Thailand. Sangat luar biasa sekali ya. Kita melihatnya pun sangat mengagumkan. Mereka dalam bekerja mengukir kayu yang begitu indah dan sangat telaten sekali. Jadi kita dibawa di semacam tempat cara pembuatannya di sini. Dan ini sejarah Sanctuary of Truth ada di sini semua dan ada tulisannya bahasa Thailand. Setelah kita masuk di bagian pembuatannya, semacam pabrik itulah ya, yang dalam mengukir kayu. Kemudian kita dibawa di luar dan guide-nya menjelaskan satu persatu. Dan kalau kalian mau mengikuti juga nggak apa-apa. Mau keliling sendiri bebas, ambil foto juga dipersilahkan. Jadi kita bisa melakukan apa yang kalian inginkan bebas, tidak ada ikatan apapun. Dan saya ambil video di seputar Sanctuary of Truth dan di sebelahnya itu laut ya, tuh lihat. Indah sekali kan, bangunannya luar biasa unik. Ini semua dari kayu dan tanpa dipaku loh, hanya tempel-tempel. Itu zaman dulu ya, mereka sangat pintar sekali dan unik.
tanpa membutuhkan paku satupun. Cara pembuatannya sangat luar biasa dan ukirannya pun begitu indah dan menakjubkan sekali, membuat mata kita benar-benar sangat mengaguminya. Karena bangunan Century of Truth Museum atau kuil yang ada di Thailand ini gabungan dari Thailand, Khmer, Cina, dan India. Dan di area di sini dijelaskan satu persatu, tetapi di sini pakai bahasa Thai. Jadi saya ambil videonya saja supaya kalian tahu semua area yang ada di sini. Dan di samping itu juga ada pantai ya, indah banget. Jadi kita bisa santai sambil duduk dan melihat pemandangan kuil atau museum yang begitu indah dan bisa menikmati makan siang di sini dengan keluarga maupun dengan kawan dengan begitu pemandangan yang sangat luar biasa dan sangat unik sekali dan membuat kita ada sesuatu yang membuat hati happy ya, senang yang sangat luar biasa karena melihat keunikan yang ada di Thailand membuat kepuasan tersendiri buat kita. Century of Truth adalah sebuah keajaiban arsitektur yang dibangun dari kayu tanpa paku, didirikan untuk melestarikan teknik bangunan yang berjaya di masa lalu. Bangunan tersebut memperlihatkan keterampilan tangan masyarakat di Thailand. Karena memang udara sangat panas sekali ya, makanya sebagian orang pun juga bawa payung dan kita pun juga bawa payung biar tidak terlalu kepanasan. Ini memang udaranya di Thailand tahun ini benar-benar sangat panas luar biasa. Tempatnya memang sangat asik sekali dengan pemandangan yang indah di samping sebuah laut dan di samping sebuah pantai yang bisa dikelilingi dengan sewa sebuah kapal. Oke, kita masih keliling di seputar area luar dulu. Setelah semuanya selesai dan nanti kita masuk di bagian dalam. Dan kalian pun di sini juga bisa sewa dengan gajah dan kalian juga bisa sewa baju-baju buat foto-foto di Century of Truth. Semua disediakan, tinggal kalian sewa. Sangat luar biasa sekali, ini semua bahan dari kayu dan cara pembuatannya sangat menakjubkan ya. Kita sangat menikmati di dalam kuil atau museum yang begitu indah dan sangat luar biasa dan kita lihat satu persatu. Kita masuk di dalam, itu suasananya sangat sejuk loh, tidak panas. Karena ini semua bahan dari kayu ya, jadi dia bisa membuat dingin di dalam. Dan di sini juga ada penjelasannya, tapi pakai bahasa Thailand dan mengenai bangunan kayu yang ada di dalam dijelaskan satu persatu dengan guide-nya, tergantung dengan grup yang pakai bahasa apa. Bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa Thailand. Sepertinya yang di Asia tidak ada ya. Ini cuma saya saja ini dengan anak saya. Kebanyakan orang Cina dan orang Eropa. Oke, kita nikmati keindahan yang ada di dalam dengan Jenny ya. Biar Jenny tahu semuanya keindahan museum kayu atau kuil yang ada di Pattaya begitu menyenangkan. Century of Truth memiliki filosofi religius ketidakkekalan dan dibangun di dalam komplek dengan 4 sayap yang didedikasi untuk masing-masing ikonografi Thailand, Khmer, Cina, dan India. Sangat luar biasa sekali dan bagus. Museum yang belum selesai di Pattaya, Thailand yang dirancang oleh pengusaha
Thailand, Lake Viriyapan, dan Century of Truth merupakan struktur museum perpaduan antara kuil dan kastil yang bertema kerajaan Ayutthaya serta kepercayaan Buddha dan Hindu. Dan begitu banyak para turis berdatangan terus tidak berhenti-henti ya, karena mereka ingin mengetahui keindahan kuil atau museum Century of Truth yang ada di Pattaya, yang merupakan keajaiban dunia yang dimiliki negara Thailand. Dan di situ juga ada taman atau kebun, bisa melihat-lihat dan santai sambil menikmati pemandangan indah. Kita sudah keliling semua dan melihat-lihat, dan Jenny sudah mengetahui tentang Century of Truth yang ada di Pattaya. Kemudian kita istirahat ya, buat minum dan makan snack dengan duduk di samping pantai dan melihat pemandangan yang sangat mengagumkan. Begitu banyak orang sambil menikmati makan siang dan sambil ngobrol dengan keluarga. Di samping kita melihat Century of Truth, kita juga bisa melakukan kegiatan dengan sewa perahu dayung, kereta kuda, menunggang kuda, bisa melihat kebun binatang mini, bisa pendakian dengan gajah, bisa juga sewa kapal cepat, juga bisa pijat kaki, ada hutan himpan, dan juga bisa sewa kostum Thailand. Semuanya ada di situ dan kita bisa menikmati liburan di Century of Truth. Bermacam-macam kegiatan bisa dilakukan oleh para pengunjung dan para wisatawan. Jadi di situ memang tempatnya benar-benar sangat luas sekali dan bisa dinikmati oleh para wisatawan. Ada Century of Truth Museum atau kuil, laut, dan hutan. Oke, setelah kita selesai mengunjungi Century of Truth yang ada di Pattaya, kita mau kembali ke atas, harus melalui tangga ini waktu kita jalan yang pertama kali. Oke, ikutin channel aku terus ya. Tonton sampai selesai, jangan di skip, like, komen, subscribe, dan share. Salam sehat selalu dari Century of Truth di Pattaya. Terima kasih.